Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan memasuki induksi elektromagnet dan hukum Faraday. Induksi elektromagnet dan hukum Faraday. Oke, untuk pembahasan yaitu di bab ini akan membahas dua cara di mana kelistrikan dan kemagnetan saling berhubungan. Oke, kemagnetan dan kelistrikan saling berhubungan. Oke, kita tahu ya, PPT PowerPoint udah saya share di e-learning, dan sebelum membaca PPT dan video berikutnya, sebaiknya kalian mengerjakan post-test. Tujuannya kalian bisa lebih memahami tujuan pembelajaran kita hari ini. Bukan hanya mengenal induksi elektromagnet dan hukum Faraday, tapi kalian mampu mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah di 2.1 mengenai GGL industri. Oke, apa sih GGL industri itu? Kita tahu ya, pada GGL industri itu adalah di gambar sudah dijelaskan pada gambar 2.11 adanya arus yang mengalir melalui X yang menghasilkan medan magnet yang diperkuat oleh inti besi yang berbentuk cincin yang dililit dengan kawat. Oke. Gambarnya bisa diperhatikan dan sudah jelas sekali keterangannya pada saat gambar-gambarnya. Kenapa? Medan magnet yang berubah menginduksikan GGL, ya kan? Jadi Faraday Faraday itu melakukan eksperimen lebih lanjut mengenai induksi elektromagnetik. Demikianlah nama fenomena ini. Sebagai contoh di 21.2 menunjukkan bahwa jika magnet yang digerakkan dengan cepat menuju kumparan kawat, terjadilah induksi arus kawat. Jika magnet yang ditarik dengan cepat dan arus induksi dengan arah yang berlawanan, maka akan berkurang. Kemudian jika magnet dibiarkan diam dan kumparan magnet digerakkan mendekati dan menjauhi magnet, akan terjadi GGL atau aliran arus. Jadi, gerakan atau perubahan diperlukan untuk menginduksi GGL. Tidak menjadi masalah apakah magnet atau kumparan yang bergerak. Jadi, gerakan
relatif menjadi penting. Oke, kita lanjut. Oke, di 2.12 kita akan mempelajari tentang hukum Faraday mengenai induksi, hukum Lenz 2. Dua titik 12. Kita akan mempelajari hukum Faraday dan mengenai hukum Lenz. Di PPT sudah dijelaskan bahwa Faraday melakukan penelitian kuantitatif dan salah satu penemuannya bahwa semakin cepat medan magnet berubah maka semakin besar GGL induksi. Ingat, temuan yang pertama, semakin cepat medan magnet berubah, maka semakin besar GGL induksinya. Oke. Nah, flux magnet untuk medan magnet seragam. Kita tahu ya, rumus flux magnet itu adalah QB. Q kali A, B dikali A cos theta B. Di mana B ini adalah komponen medan magnet B yang tegak lurus terhadap permukaan loop dan sudut adalah sudut antara beta dengan garis tegak lurus permukaan loop. Oke, sudah ada di PPT, sudah jelas yang saya beritahukan bahwa di gambar 2.13 dia menentukan flux pada loop kawat yang datar. Loop ini akan membentuk bujur sangkar yang sisinya L, di mana A-nya sama dengan L kuadrat. Oke, A-nya sama dengan L kuadrat. Oke. Lalu, apa sih flux magnet? Sehingga flux magnet yang kita beri rumus min theta per delta T. Ini B ya. Oke. Dan jika ada rumus yang kedua, jika mengandung N loop yang tergulung pada rapat sehingga flux akan melewati setiap loop, maka GGL induksinya akan setiap loop bersama-sama sehingga total LGL-nya adalah E min N B dikali delta T. Oke, contoh soal. Jika saya mempunyai soal loop kawat pada sebuah medan magnet, misalnya sebuah kawat sebuah
loop kawat, sebuah loop kawat berbentuk bujur sangkar dengan sisinya L5 cm berada dalam medan magnet seragam dengan B-nya adalah 0,16 telsa, berapakah besar flux magnet loop A ketika B-nya tegak lurus dengan permukaan loop berada pada sudut 30 derajat terhadap bidang loop berapa magnitudo arus rata-rata loop jika memiliki resistensi 0,12W dan berputar dari posisi B ke posisi A dalam 0,14 S. Ya, saya ulangi kembali. Ada soal di contoh 2.1. Sebuah loop kawat yang berbentuk bujur sangkar dengan sisi L-nya 5 cm berada dalam medan magnet seragam B. B induksi magnetiknya adalah 0,16 telsa ya. Telsa. Berapa besar flux magnet loop yang A ketika B tegak lurus dengan permukaan loop dan B ketika B pada sudut 30 derajat terhadap bidang loop. C. Berapa magnitudo arus rata-rata loop jika memilih resistensi 0,012W dan berputar dari posisi B ke posisi A adalah 0,14 S. Oke. Kita gunakan definisi dari induksi magnetik dikali luas permukaan cos theta. Oke.
Nah, kemudian kita akan menggunakan hukum Faraday mengenai induksi untuk mencari GGL induksi di kumparan. Dari GGL itu baru kita bisa menentukan I itu adalah E per R GGL. Nah, untuk penyelesaiannya, luas permukaan sama dengan L kuadrat, maka 5 dikali 10 minus 2 sama dengan 2,5 dikali 10 minus 3. Pertanyaan yang pertama, B tegak lurus dengan permukaan kumparan sehingga theta sama dengan 0 derajat dan theta B BA cos theta. Nah, kita masukin ya 0,16 telsa 2,5 10 min 3 kali 1, maka dapatlah 4,0 10 min 4 telsa meter. Kalau kita ganti jadi WB, atau kita ganti WB, ini atau ya, bukan per. Yang B, sudut tetanya kan 30 derajat, berarti 0,866, sehingga sudut theta B BA cos theta sama dengan 0,16 telsa dikali 2,5 10 min 3 dikali dengan cos 30 derajat, maka akan dapat 3,5 kali 10 min telsa dikali M kuadrat. Oke, atau bisa kita tulis 3,5 dikali 10 min 4 WB. Ya, maka sedikit lebih kecil dibandingkan pada bagian A. Itu kesimpulannya. Oke, yang C, magnitudo GGL induksi. Nah, kan waktu kita 0,14 second, maka E sudut kali B kali delta T, maka 4 dikali 10 min 4 dikurang 3,5 10 minus 4 dibagi 0,14, 3,6 dikali 10 min 4 volt. Nah, sebelum dan setelah berputar, ketika loop berada dalam keadaan diam, maka GGL-nya 0. GGL-nya 0. Arus dalam loop, hukum Ohm saat berputar adalah, jadi I sama dengan E dikali dengan R. E-nya 3,6 dikali 10 min 4 0,01, maka 0,030 A sama aja 30 miliampere. Oke, demikianlah materi 2.1 di 2.2. Selanjutnya akan ada video materi selanjutnya, ditunggu ya.